Tenang, Pri, tenang. Ya, kamu nanti gambar sini dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di Ahmadi Tulam Football Arena, singkatan dari ATFA itu. Ini adalah lapangan sintetis berstandar FIFA. Standar FIFA itu maknanya di sini adalah jenis rumput yang dipasang. Ini rumput impor dari perusahaan yang memiliki sertifikasi dari FIFA, yaitu di Vietnam. Kemudian yang kedua dari lapisan di bawah rumput, yaitu 20 cm kerikil, 10 cm pasir di bawah rumput. Itu supaya drainasenya ini begitu hujan itu langsung hilang air, langsung digunakan. Di atasnya rumput ini ada namanya pasir laut, dan ada juga di atasnya terakhir adalah pasir karet. Pasir lautnya kurang lebih 3 cm, pasir karetnya sekitar 1 cm ketebalan. Nah, itulah yang dimaksud standar FIFA. Begitu hujan, air langsung hilang. Hujan, air hilang. Terus rumputnya ini soft. Kalau rumput sintetis yang lain, orang melakukan sliding, ini lecet, ini enggak. Lebih soft lagi. Nah, standar FIFA-nya maknanya adalah di situ. Yang kedua adalah ukurannya. Ukuran ini digunakan untuk usia dini, usia muda, dan senior juga. Karena panjangnya 100. Lebarnya 61. Itu lapangan ini di lokasinya ada di Merden Sikalong. Kami membangun lapangan ini salah satu tujuan awalnya adalah ketika kita ingin membangun sepak bola Banjarnegara khususnya dan membangun sepak bola Indonesia pada umumnya. Namun kami sudah terlebih dahulu melakukan pembinaan berupa diklat sepak bola Merden. Kami mengasramakan saat ini kurang lebih 350 anak dari Aceh sampai Papua, Mas. Dan mereka datang mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA ada di sini untuk berproses. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun itu siswa terus meningkat. Oleh karena itu di kompleks seluas 3,5 hektar di Desa Merden Sikalong ini kami dirikan namanya Diklat Merden Training Center. Nanti fasilitas ke depan yang kita bangun setelah lapangan ini selesai, ada di sana bangunan 4 lantai untuk asrama dan untuk ruang pertemuan. Ya, nanti kita akan bicara sepak bola dengan masyarakat luas, baik Banjarnegara ataupun Indonesia, di sentra pembinaan pemain-pemain muda di Indonesia di Diklat Merden ini. Kemudian juga ke depan akan kami dirikan sekolah khusus atlet sepak bola. Namanya SMP Diklat Merden dan SMA Diklat Merden di komplek tanah ini. Sehingga nanti siswa-siswa itu adalah siswa yang berada di dalam asrama, baik dari Banjarnegara maupun dari luar Banjarnegara bersekolah di sekolah itu, dengan semua ada di asrama ini. Kemudian kami lakukan ini karena kami dari Indonesia sering tim-tim dari luar negeri yang berada di bawah asosiasi kami. Kami ada asosiasi namanya Association South of Asia Australia Football Talent, yaitu lembaga asosiasi yang didirikan oleh para pendiri atau para pemilik akademi sepak bola di Asia Australia. Dan itu tujuannya men-talent scouting, memantau seluruh bibit-bibit yang ada di Asia dan Australia. Setelah ketemu bibit-bibit itu, mereka dikirim ke akademi-akademi besar di dunia. Ada ke Amerika Latin, ada ke Eropa begitu. Untuk apa? Untuk menjadi pemain sepak bola profesional tingkat dunia. Itu pekerjaannya namanya CFT, Southeast Asia Football Talent. Nah, kebetulan ketuanya sampai dengan 2029 saya sendiri begitu, dan kami berkantor di Singapura, Mas. Jadi kami men-talent scout orang-orang seluruh Asia dan Australia untuk usia dini dan usia muda untuk disalurkan. Bentuknya banyak. Bisa kami kunjungan-kunjungan ke akademi,
bisa kami menyelenggarakan turnamen di setiap kelompok umur, dicari juaranya di tiap negara anggota, kemudian dipertandingkan di internasional, dan itu berjalan rutin. Bisa langsung kepada rekomendasi dari akademi-akademi sepak bola untuk langsung dikirim ke akademi besar di dunia itu, dan itu harus kita manfaatkan untuk kemajuan sepak bola Banjarnegara. Sekarang bicara sepak bola Banjarnegara. Saya lahir di Banjarnegara. Saya belum berbuat banyak untuk sepak bola Banjarnegara, tapi saya telah banyak berbuat di luar Banjarnegara, bahkan di tingkat Asia Australia. Maka ketika saya sekarang sudah menjadi pejabat sebagai anggota dewan dan saya berada di Komisi 4 DPRD Kabupaten Banjarnegara, sudah wajib hukumnya kita memajukan sepak bola Banjarnegara. Kami dalam waktu tidak lama lagi akan menyelenggarakan sarasehan sepak bola. Akan kami undang para pemilik SSB, pemilik klub, stakeholder yang lain ya, kayak PSSI Banjar bisa jadi kita undang, kemudian tokoh-tokoh mantan-mantan pemain di Banjarnegara kami undang dalam sarasehan. Kami ingin mendengar dari apa yang mereka inginkan terhadap sepak bola Banjar. Mereka sudah tahu sepak bola, inginnya apa. Dari kelompok supporter akan kami undang juga untuk menyampaikan kepada kami atas nama Komisi 4 apa sih yang mereka inginkan terhadap sepak bola Banjarnegara. Lalu saya sebagai anggota di Komisi 4 akan sampaikan juga tentang sharing tentang bagaimana sebuah klub, bagaimana ASKAB itu harus berbuat di periode yang akan datang, karena ASKAB Banjarnegara sekarang masa kepengurusannya sudah selesai tahun 2024 bulan Desember, dan tentunya sebentar lagi akan ada pemilihan ketua. Siapapun ketuanya, yang penting mendengarkan keinginan daripada stakeholder sepak bola Indonesia, sepak bola Banjarnegara yang kami undang dalam sarasehan itu, siapapun ketuanya. Dan sebuah asosiasi ASKAB, kepanjangan dari federasi di masing-masing kabupaten, itu baru bagus kalau kompetisi reguler berjalan semua kelompok umur, termasuk kompetisi senior internal di ASKAB. Itu barometer pertama. Tapi kalau berhenti itu kurang baik, dan ini berarti tidak jalan. Sementara tim nasionalnya Banjarnegara, Persibara, itu adalah sudah menjadi klub. Barometernya adalah ketika Persibara ikut semua kompetisi resmi PSSI, itu baru ASKAB berjalan. Di Banjarnegara ada ASKAB, ada Persibara. Persibara klubnya, kalau ASKAB-nya adalah federasinya. Dua-duanya harus berjalan baik. Tidak bisa ASKAB-nya tok, tidak bisa Persibaranya tok ya. Tapi dua-duanya harus berjalan baik, dan ini harus kita bangun bersama. Akan kami dengar keinginan masyarakat, akan kami sampaikan semuanya tentang bagaimana tata kelola yang baik. Akhirnya nanti mudah-mudahan di pilihan ASKAB yang akan datang serta pilihan ketua Persibara akan terpilih ketua yang siap untuk memajukan Banjarnegara, dan siapapun dia, Komisi 4 DPRD Banjarnegara akan support dari semua aspek begitu. Stadion ini baru saya soft launching bulan Juli. Rencananya nanti pada saatnya akan ada grand launching tentang stadion atau Ahmadi Tulam Football Arena ini. Kita sudah didatangi pemain dari Belanda beserta pelatih dari Belanda untuk memberikan coaching klinik di sini, dan kegiatan yang dari Belanda itu akan ada follow up tindak lanjut. Nanti akan ada talent scouting, ada akademi besar di Belanda namanya Wuter. Beliau akan datang memberikan coaching klinik di sini kepada para pemain dari Indonesia, para siswa-siswa atau pesepak bola muda dari Indonesia. Akan datang langsung pelatih dari Belanda yang biasa merekomendasikan para pemain masuk ke Ajax, masuk ke akademi-akademi modern di Belanda. Kemudian kita juga sudah kedatangan pemain-pemain dari India datang ke sini berlatih 1 bulan, 2 orang pada waktu itu, dan udah kita coba di Garuda International Cup di Jakarta. Terus kita juga kedatangan dari Thailand pelatih tim talent scouting. Ketika kita menyelenggarakan kejuaraan nasional di sini, mereka datang langsung untuk pantau pemain dan mengambil para pemain untuk dibawa ke Thailand dari peserta kompetisi. Kemudian ini dalam waktu dekat ada beberapa pemain dari Malaysia juga akan melakukan latihan di sini. Artinya bahwa di Merden Sikalong ini, Kabupaten Banjarnegara ini sudah dikunjungi atlet-atlet dari Eropa, dari Asia dan Asia Tenggara sudah hadir di sini, dan itu menandakan bahwa pembinaan yang dilakukan di Banjarnegara ini dilirik oleh praktisi sepak bola Eropa dan Asia.
kalau mau berbicara standar lapisan standar itu, ini di Karsidenan Banyumas, bukan hanya di Banjarnegara. Kalau di Jawa Tengah sudah jelas ada, itu namanya Stadion Citarum, itu lebih dulu ya. Cuman itu miliknya dari pemerintah provinsi. Kemudian ada punyanya PSIS Semarang. Itu juga ada ya. Jadi kalau di Jateng masih bisa dihitung dengan hitungan jari. Dan ini untuk Karsidenan Banyumas ya, kita ini yang standar Jawa, dan bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Dan tentunya ketika nanti sudah terbentuk kepengurusan Persibara yang baru, kami welcome untuk menggunakan fasilitas ini begitu. Yang pertama akan melengkapi diri kami dengan sekolah khusus atlet sepak bola. Nanti rencananya SMP Diklat Merten Indonesia, dan itu sekolah khusus atlet sepak bola saja di dalamnya. Dan kemudian kami juga akan membangun SMA, namanya SMA Diklat Merten. Selama ini kami siswanya masih nitip, kalau SMP di SMP Negeri 2 Purwanegara. Kalau SMA kami bermitra dengan SMA PGRI Banjarnegara. Seluruh siswa kami titipkan di sana, dan ada agak jauh kan kalau di Kelampok, jarak kurang lebih 10 kilo gitu kan. Kalau nanti sudah dikumpulkan di komplek ini, kebetulan komplek ini 3,5 hektar, cukup untuk pendirian sekolah dan perguruan tinggi bahkan. Ini planning kedepannya seperti itu Pak. Dan kami merencanakan juga tentang event-event internasional. Kami selenggarakan lah mini-mini turnamen, misalkan 8 tim, 16 tim internasional. Ke depan mudah-mudahan di Banjarnegara terselenggara turnamen-turnamen kelompok umur internasional, memanfaatkan jaringan yang sedang kami kelola itu. Pak, sebagai anggota Komisi 4 ya Pak di DPRD Banjarnegara, kira-kira langkah-langkah apa Pak untuk memajukan dunia sepak bola di Banjarnegara Pak? Oke, suatu ASKAP, yaitu kepanjangan tangan federasinya FIFA. Sepak bola itu kan diurusi oleh FIFA di dunia. Ya, di bawahnya federasinya itu AFC di tingkat Asia. Di Indonesia namanya PSSI. Di tingkat provinsi namanya ASPROK, di tingkat kabupaten namanya ASKAP. Asosiasi Kabupaten. Nah, itu federasi, panjangan tangan dari PSSI. Nah, ASKAP itu adalah bagaimana mengembangkan pembinaan sepak bola, segala urusan sepak bola di kabupaten. Yang namanya pembinaan itu tentu adalah ASKAP bertugas menyediakan namanya kompetisi. Kalau ASKAP menyelenggarakan kompetisi, barang tentu orang-orang di seluruh pelosok Kabupaten Banjarnegara akan mendirikan SSB, akan mendirikan klub. Ketika kompetisi ini rutin digelar, maka gairah pembinaan di seluruh pelosok desa akan meningkat. Karena mereka ingin berkompetisi resmi PSSI, kemudian setelah itu para pemainnya akan menanjak, akan di talent scouting, akan jadilah lahir pemain-pemain profesional. Dan sepak bola Indonesia ini sudah termasuk tinggi, gaji-gaji pemainnya miliaran sudah. Dan orang main bola itu selain jadi selebritis, dia juga akan menjadi pesohor, juga akan jadi orang kaya. Karena kontrak-kontrak pemain udah 6 miliar, 5 miliar, kelasnya Liga 1 itu udah barang biasa. Dan itu pasti banyak orang ingin ke sana. Dan ASKAP harus menyelenggarakan kompetisi rutin seluruh kelompok umur. Itu supaya desa-desa SSB-nya jalan berarti. Jangan sampai kita kalau tidak salah kompetisi internasional sudah vakum 4-5 tahun ini saya lihat ya. Jadi nggak ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi pemain latihan ya males, nggak ada apa-apanya. Adanya Tarkam itu diselenggarakan oleh perorangan. Tarkam Banjarnegara termasuk keren, pemain timnas sudah pernah turun semua. Tapi itu judulnya Tarkam, bukan kompetisi resmi. Nah, yang kedua kalinya tentu sepak bola Banjarnegara, timnas Banjarnegara, Persibara. Nanti juga kepengurusan Persibara harus kuat. Agar apa? Sepak bola senior kompetisinya mulai dari Liga 3 yang sekarang ada namanya Liga 4, baru ini lahir. Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Itu adalah kebanggaan masyarakat Banjarnegara. Kalau mereka berprestasi, penonton senang sepak bola karena mainnya bagus, dikelola dengan baik klubnya. Maka penonton akan hadir di stadion, akan menjadi euforia tersendiri. Dan itulah indikator bahwasanya sepak bola di suatu kabupaten itu jalan bagus adalah ketika supporternya mau berbondong-bondong menyaksikan tim nasional kabupaten itu sendiri, yaitu Persibara kalau di Banjarnegara. Jadi kuncinya dua. Kompetisi rutin harus digelar oleh ASKAP dengan baik. Persibara harus memiliki tim yang kokoh, solid, menarik ya untuk para penonton datang. Seniornya Liga 4 nih kalau nggak salah Banjarnegara. Kemarin Liga 3 istilahnya, cuman sekarang turun namanya Liga 4 karena PSSI mengeluarkan konsep baru, kompetisinya Indonesia diatur sampai Liga 4 gitu. Nah,
Kemudian kalau ASKAP jalan dengan kompetisinya, Persibara rutin timnya ikut bertanding semua kelompok umur, itu tujuan the best sepak bola Banjarnegara akan maju. Dan nanti kalau mampu kita naik Liga 3, Liga 2, Liga 1. Jangan berkata tidak. Kalau masyarakatnya semuanya ingin Banjarnegara bisa punya tim Liga 1. Walaupun Banjarnegara ini daerah ketiga. Daerah ke-1 kan kelasnya ibu kota, Jakarta, Surabaya, Bandung. Daerah kedua ya kelas-kelasnya kota besar ya. Daerah ketiga ya Banjarnegara. Banjarnegara kita bisa bercontoh kepada Lamongan. Lamongan itu kan levelnya Banjarnegara, tapi dia eksis lama di Liga 1 walaupun sekarang Liga 2. Jadi itu akan menjadi promosi kota Banjarnegara, akan menjadi ikon Banjarnegara, dan masyarakat gembira dengan menyaksikan tim-tim kebanggaan. Seperti itu Mas kalau bicara Banjarnegara, dan saya berharap saya di Komisi 4 bisa mendorong stakeholder semuanya untuk melangkah ke sana bersama-sama, termasuk para wartawan. Ini penting untuk mewartakan kepada semua pihak. Banjarnegara itu sekarang di Indonesia terkenal dengan tarkam, dengan high class itu Banjarnegara. Kita lihat saudara-saudara kita di atas, ada Pak Kodam dan yang lain-lainnya kemarin di atas di Laksana. Itu kalau turnamen full Pak, bisa 10.000 orang yang hadir. Kemudian tiket 25.000 juga mereka beli tanpa berpikir, ucel-ucelan, masuk ramai sekali. Menandakan animo masyarakat Banjarnegara, kalau menurut saya itu salah satu daerah di Karsidenan Banyumas yang animo masyarakat terhadap sepak bola paling tinggi, menurut saya begitu. Kita lihat tetangga kita Cilacap, mereka juga dulu nggak ada semeriah kemarin-kemarin, tapi sempat mereka di Liga 2 yang setiap pertandingan selalu penuh. Walaupun sekarang juga sudah turun di Liga 3 ini PSS Cilacap. Banjarnegara salah satu daerah dengan animo masyarakat sepak bola tertinggi di Karsidenan Banyumas. Sudah barang tentu ya. Dan saya ingin sampaikan yang sudah-sudah di banyak daerah dan di Banjarnegara, kalau ngomong sepak bola itu rata-rata mereka bicara kalau nggak ada anggarannya ya itu nggak bisa jalan. No, kita ada era baru namanya era industrialisasi. Modalnya adalah animo masyarakat. Maka kita ciptakan sepak bola Banjarnegara yang tidak mengharap terlalu banyak APBD. Uang APBD bisa digunakan untuk yang lain. Kecil aja boleh, nggak pun nggak masalah. Yang penting sepak bola dikelola secara profesional, dan konsep industrialisasi sepak bola saya meyakini akan jalan dengan baik. Setelah kami mengadakan Sarasehan, kami akan mendengar keinginan publik sepak bola di Banjarnegara. Keinginan mereka akan kami rangkum. Nah, dalam Sarasehan itu kan akan kita sepakati bersama. Nih konsep pembinaan di Banjarnegara begini. Yang tadi kompetisi harus berjalan. Timnas Persibara, Timnas Banjarnegara itu Persibara harus berkompetisi di semua kelompok umur. Gairah pendirian akademi sepak bola meningkat di pelosok-pelosok. Itu butuh manajemen sepak bola yang baik, butuh tata kelola sepak bola yang baik. Itu kan kesimpulan nanti dalam Sarasehan. Nah kebetulan ASKAP PSSI Banjarnegara sudah habis masa baktinya. Tentu kami sebagai Komisi 4 yang membidangi itu besok akan merekomendasikan kepada calon ketua yang berminat ya, atau siapa yang mau memegang sepak bola, ini loh kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan, keinginan masyarakat sepak bola ini, kemudian dasar-dasar pembinaan sepak bola dan dasar-dasar sebuah organisasi berjalan dengan baik ini. Siapa yang siap silahkan bertarung di Muscap, tentunya seperti itu konsepnya Pak. Tapi yang saya dengar Pak Yadi bakal dipilih deh. Oke, jadi begini. Saya selama ini berkontribusi kepada sepak bola luar negeri. Saya berkontribusi kepada daerah-daerah lain. Kami pernah bawa Persibangga di divisi utama gitu kan. Dan saya belum berbuat banyak untuk Banjarnegara. Minimal dengan saya sebagai Komisi 4 menyelenggarakan Sarasehan, memberikan tata kelola sepak bola yang baik kepada stakeholder, minimal ya carilah siapa saja boleh jadi ketua. Lah kalau bicara tentang saya, ya sepanjang masih ada yang lain mau dan mampu membawa konsep yang diinginkan masyarakat itu, ya monggo yang lain tidak apa-apa, kami akan mendorong di Komisi 4 untuk baik. Tapi kalau tidak ada yang mau, kadang-kadang kan kalau sudah bicara program tinggi dan lain-lain itu kan tantangannya berat. Kalau nggak ada yang mau ya baru saya harus siap untuk turun seperti itu, untuk mengawal hasil Sarasehan itu.